Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua BPD ASEPI Bali, Ketut Dharma Saja. Bali TV dimanapun berada, berbahagia sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program khusus wawancara eksklusif, dan saat ini saya sudah berada di salah satu galeri yang berisi produk-produk yang sangat indah dan ini quality export, dan kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan pakarnya. Kenapa disebut pakar? Karena beliau adalah Ketua Umum BPD ASEPI Bali, Bapak Ketut Dharma Saja. Om Swastiastu Pak Ketut. Swastiastu Bu Jero. Sapunapi gatre niki. Baik-baik. Becik ya. Pak Tut, ini kita sedang berada di galerinya Pak Tut. Salah satu dari galerinya Pak Tut. Dan produk ini berasal dari mana saja Pak? Produk-produk kita kebanyakan dari Bali dan juga dari Lombok juga ada, dan juga dari Yogyakarta dan juga dari Jawa Timur. Jadi beberapa provinsi ya? Beberapa provinsi, ya. Baik, jadi ini ngobrol-ngobrol tentang ASEPI. Nah, selamat Bapak sebagai Ketua Umum. ASEPI itu sebenarnya apa, Pak Ketut? ASEPI itu adalah Asosiasi Eksporter dan juga Produsen Handicraft se-Indonesia. Nah, ini BPD Bali baru sekali dilantik pada tanggal 30 Januari 2017. Baru sekali ya? Nah, ini untuk kedua kalinya bagi saya sebagai Ketua untuk di Balinya. Baik, untuk program khusus menghadapi 2017 ada Pak dari ASEPI mungkin? Program khusus kita mempunyai beberapa program kerja, yaitu kita akan mendata kembali anggota-anggota ASEPI Bali. Terus kedua, kita akan mendata produk-produk yang dihasilkan oleh anggota ASEPI itu sendiri. Kemudian dari data-data produk yang dihasilkan itu, kemudian kita akan mengundang desainer-desainer, baik itu desainer yang ada di Bali maupun desainer nasional. Kemudian kita akan adakan workshop, sehingga dalam workshop tersebut kita harapkan anggota-anggota itu mendapatkan ilmu untuk bisa membuat barang-barang yang marketable, yang inovatif, sehingga barang-barang yang dihasilkan di kemudian hari itu lebih marketable, lebih diminati oleh para konsumen. Terus kemudian kita akan mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, agar produk-produk yang dihasilkan oleh anggota ASEPI bisa ikut pameran di dalam negeri dan di luar negeri. Dan kita juga akan adakan kerjasama dengan dinas-dinas, dinas perdagangan dan perindustrian, dan juga dinas koperasi Bali. Jadi di sana kita harapkan agar masyarakat, khususnya anggota ASEPI Bali, bisa mendapatkan fasilitas baik itu fasilitas pameran maupun pembiayaan. Itu yang kira-kira akan kita kerjakan untuk ASEPI Bali. Jadi terobosan di 2017 Pak ya? 2017. Baik, Pak Ketut, ini kalau kita melihat kondisi ekspor di 2016, mungkin kilas balik sedikit seperti apa Pak? Dan proyeksi 2017? Tahun 2016, ekspor kerajinan Bali, khususnya pada bidang handicraft, terjadi penurunan. Itu terjadi sejak tahun 2010, di mana 2009 itu ada krisis di luar negeri, yaitu di negara-negara Eropa dan juga di negara Amerika Serikat yang merupakan pasar terbesar kita. Jadi sejak tahun 2010 ekspor kita mengalami penurunan. Terus 2016 penurunan itu sudah semakin kecil nilainya, yaitu di angka 1,28%. Nah, harapan kita tahun 2017 ini angka tersebut mudah-mudahan bisa di angka positif, tidak lagi di angka minus. Ya, 0,5 sampai 2% mudah-mudahan bisa tercapai. Dengan keadaan yang begini, mudah-mudahan saya berharap bisa optimis lah. Baik, itu proyeksi 2017. Nah, tips ataupun trik dari Bapak karena sebagai pelaku usaha langsung untuk menghadapi tantangan yang sedemikian itu, ada tips untuk para pengusaha mungkin, karena kan ini harusnya menjadi motivasi tersendiri untuk para pengusaha Bali untuk tetap berkreativitas walaupun kondisinya bagaimana. Seperti apa Pak? Ya, untuk para pengusaha, khususnya para eksporter dan produsen handicraft di Bali, saya sangat berharap sekali rekan-rekan semuanya agar tetap berinovasi dan berkreativitas
buat suatu produk yang bagus, marketable, kemudian produk-produk tersebut dijaga kualitasnya, produksinya juga dijaga agar bisa dipamerkan. Kemudian dengan kita mengikuti pameran-pameran, baik itu di dalam negeri dan juga di luar negeri, orang akan mengetahui keberadaan dari barang-barang yang kita produksi. Jadi kita harapkan dengan adanya mengikuti pameran, kita berharap di tahun 2017 ini ekspor kerajinan Bali akan meningkat. Jadi kuncinya berinovasi dan berpameran. Itu yang kami Jadi harapkan. pameran itu sangat penting. Ya? Karena tanpa pameran kita barang-barang yang kita produksi, yang kita miliki tidak diketahui oleh publik. Itu intinya. Jadi kalau dari 2016 untuk pameran dan juga proyeksi di 2017 masih menjadi prioritas. Tetap mesti. Yang pameran yang unggulan biasanya yang di mana dari Pameran unggulan? Pameran unggulan yang pertama ada di Frankfurt Ambiente dan juga Tendance, dan juga ada pameran yang bagus di Hong Kong, dan juga ada pameran yang bagus di Amerika. Di Amerika Serikat ada pameran di LA Gift Show, dan juga ada di beberapa state juga di sana. Itu yang kita rekomendasikan kepada anggota, dan juga kita akan memberikan informasi pameran yang bagus-bagus kepada anggota. Kita akan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional untuk bisa mendapatkan fasilitas stand gratis misalnya, atau paling tidak kita bisa memberikan informasi kepada anggota kita kemana sebaiknya berpameran, tidak sekedar ikut pameran tapi tidak tepat sasaran. Ya. Oke. Kalau perhatian dari pemerintah sendiri seperti apa Pak kepada pengusaha handicraft Bali khususnya? Kalau perhatian dari pemerintah, kami sangat berharap sekali pemerintah Provinsi Bali bisa bekerja sama dengan kami di asosiasi agar anggota-anggota kami dan juga masyarakat luas khususnya yang bergerak di bidang handicraft bisa dibantu di dalam hal pembimbingan, desain, mengadakan workshop, dan juga memberikan fasilitas pameran dan juga fasilitas pendanaan. Kami selama ini di ASEPI telah berupaya mensosialisasikan pendanaan biaya murah yang berbungakan 5%. Ada 5% juga per yang tahun? per tahun menurun. Kecil sekali, Pak, ya? Dan juga ada yang 9% per tahun. Itu yang sudah kami sosialisasikan. Harapan kami ke depannya, yang rencana kerja kami yang paling pendek adalah akan mengadakan kerjasama dengan LPDB agar anggota kami bisa difasilitasi, bisa mendapatkan pembiayaan bunga rendah, yaitu 5% tersebut. Kita akan adakan sesegera mungkin. Dana bergulir itu Pak ya? Dana bergulir, ya. Baik, ini kalau misalnya kita lihat generasi muda Bali ini kan sangat cerdas Pak. Ya. Jadi adakah perhatian dari ASEPI Bali untuk menularkan virus-virus entrepreneurship kepada generasi muda? Kami di ASEPI sudah bekerja sama dengan Universitas Warmadewa. Kita beberapa kali diundang di sana sebagai dosen tamu. Di sana kita memotivasi agar para mahasiswa di sana mempunyai suatu inisiatif dan pikiran setelah mereka tamat itu, mereka bukan lagi berpikiran saya kerja di mana, tapi mestinya mereka harus berpikir saya buka usaha apa. Bukan hanya setelah tamat saja, saat mereka kuliah pun mestinya kita akan arahkan mereka, karena sekarang dengan banyaknya internet dan juga banyaknya online itu sangat simpel sekali untuk membuat satu usaha tanpa harus kita mempunyai satu tempat. Jadi itu yang akan kita motivasi terus anak-anak muda, terutama di mahasiswa-mahasiswa, agar mereka mempunyai jiwa entrepreneurship. Itu yang kita harapkan. Baik, ya. Dan itu sudah dilakukan oleh ASEPI. Sudah kita Pak, lakukan, dan tentunya harapan kami di ASEPI untuk kedepannya kita akan minta lagi kerjasamanya akan ditingkatkan kembali, bukan hanya di satu universitas saja, tapi mungkin akan kita kembangkan ke beberapa universitas. Baik, Pak Ketut, ini selama menjalankan bisnis ini, apa sih tantangan terberatnya Pak? Dan saat Bapak masuk ke ASEPI, seberapa besar peran asosiasi membantu kelancaran usaha pengusaha? Tantangannya tentunya ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Satu adalah
bagaimana kita mau bekerja dengan tekun. Terus kedua, bagaimana kita tetap secara tetap untuk menciptakan barang-barang yang baru, yang inovatif, yang diminati oleh market, itu tantangannya, dan juga tantangan dari luar. Tentunya ada saingan-saingan kita, baik saingan kita di dalam negeri dan juga saingan kita di luar negeri, yaitu saingan dari negara-negara sebelah. Misalnya negara Thailand, negara Vietnam, itu mereka sangat produktivitas mereka sangat tinggi. Jadi India juga menjadi satu saingan kita. Kemudian untuk kedepannya kita harapkan sekali agar ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk tetap kita berinovasi. Dan manfaat-manfaat yang didapatkan dari anggota kita selama ini adalah kita sudah bernegosiasi dalam hal peraturan-peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan, yang dulu-dulunya yang akan dikeluarkan biasanya disosialisasikan dulu kepada kita bagaimana peraturan ini adaptable nggak, bisa nggak dijalankan. Biasanya mereka begitu. Kami di asosiasi biasanya akan mempelajari dan kemudian berdiskusi dengan mereka apa-apa saja yang mesti ditambahkan dalam peraturan tersebut atau dikurangi agar peraturan tersebut tidak terlalu memberatkan kalangan kami di dunia usaha. Itu biasanya. Mungkin sebagai individu-individu mungkin tidak dirasakan, cuma secara global kita di asosiasi memberikan manfaat seperti itu. Nah, di tahun-tahun akan datang kita mencoba bukan hanya secara global saja kita akan memberikan manfaat kepada anggota kami, secara individu pun kita akan berusaha untuk memberikan manfaat tersebut. Itu kira-kira. Baik, Pak Ketut, ini sebenarnya kan kalau berbicara tentang produk Bali sudah dikenal di dunia internasional. Dan kalau Bapak melihat sebenarnya keunggulan dari produk kita itu apa, Pak? Produk Bali itu sangat unik sekali ya. Handmade itu yang utama. Karena produk-produk dari Cina, dari India itu kebanyakan mereka cetak. Nah, di sini bukan handmade ya? Bukan handmade lagi. Jadi di sini ini handmade yang kita banggakan sebenarnya, dan juga desain-desainnya itu Bali itu unik gitu. Hampir banyak negara yang ingin meniru produk-produk kita sebenarnya. Nah, untuk itulah kita sebagai orang Bali tidak boleh hanya bangga saja produk kita ditiru, mari kita terus kembangkan produk-produk yang baru lagi. Mereka biarkan meniru, ya sudah, biarkan aja mereka meniru gitu. Kita tetap berkembang, terus tetap membuat desain-desain baru. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk bahan baku sendiri ada kendala nggak, Pak? Kalau sekarang ini tidak ada. Tidak ada kendala. Dulu pernah 5 tahun yang lalu kita pernah kendala di masalah kayu. Sekarang udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Baik, ini terakhir Pak Ketut. Apa harapannya untuk 2017 dan juga tahun-tahun mendatang untuk industri handicraft kerajinan Bali dan juga kerajinan Indonesia ini? Silakan, Pak. Harapan kami dari ASEPI Bali kepada rekan-rekan eksportir dan para produsen handicraft tetap berkreasi untuk kita bisa memajukan Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita bergerak terus, jangan patah semangat. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Ketua Umum BPD ASEPI Bali, Bapak Ketut Darmo Siaje. Saya Juru Cemi undur diri, salam.